Eh, hari ini hari Sabtu ya. Mohon maaf tadi seharusnya jam pagi juga berubah jadi sore, juga berubah jadi malam. Biasa unpredictable case. Hari ini kita akan mencoba memaparkan ya. Hari ini kita akan mencoba memaparkan belum ke materi karena mungkin nanti pagi-pagi karena saya pagi santai jadi mungkin nanti ada beberapa Zoom yang mungkin bisa teman-teman ikuti. Nggak apa-apa yang dinas silakan dinas, yang dinas pagi silakan dinas pagi, tetapi Anda akan mendapatkan untuk materinya di YouTube, bisa di-download sendiri nanti, silakan nanti ya. Jadi semakin dekat, ini kita semakin dekat ke hari H, karena menurut perhitungan saya itu kita sebulan setengah lagi lah. Kita sebulan setengah lagi. Sebulan setengah itu bukan waktu yang lama, tapi waktu yang sangat pendek bagi kita. Barusan kemana ya? Oke. Bahwa waktu sebulan setengah itu tidak panjang. Kalau kita perhitungkan di awal bulan Juli, Anda sudah mulai ada ujian, pendaftaran dan ujian ke sana. Ya. Jadi persiapan sudah sangat cukup. Sebulan setengah itu persiapan waktunya cukup untuk Anda melatih diri. Nah, dari mulai sekarang, teman-teman yang sudah belajar sebelum-sebelumnya, dari mulai sekarang kita lihat lagi materi-materi yang biasanya keluar. Tapi ini hanya sebagai gambaran umum saja. Sebagai gambaran umum saja bahwa materi ini atau materi seperti ini yang keluar. Oke. Kemudian kemarin saya pun sudah memberikan panduan. Panduan ada buku KDM. Buku KDM 1, buku KDM 2, jujur saja, siapa yang sudah baca? Pasti ada yang sudah baca covernya saja. Ada yang baca covernya saja, ada beberapa halaman. Nah, kita menggunakan, setelah saya baca FR dan lain sebagainya, saya cek buku apa yang sekiranya digunakan oleh para penulis soal untuk membuat soal. Bahwa kesimpulan saya bahwa mereka menggunakan buku-buku yang dibuat oleh BPSDM. Jadi nanti banyak sekali buku yang sudah dibuat oleh BPSDM, ya nanti teman-teman bisa membacanya. Tetapi harus sedikit-sedikit, karena banyak sekali bukunya yang harus Anda baca. Jadi kalau misalnya logikanya begini, Anda boleh nanti diskusi dengan saya di grup kelas. Nanti kita pun coba membahas soal-soal juga. Kemarin itu sudah menganalisis, tapi nanti materi lengkapnya akan saya berikan juga nanti. Tidak melalui Zoom, tapi mungkin melalui rekaman langsung saja supaya terfokus. Nah, saya ingatkan kembali teman-teman, ini penekanan yang saya berikan kepada Anda semua bahwa yang membuat soal adalah Kemenkes, dibantu oleh perguruan tinggi dan organisasi profesi, sehingga teman-teman harus mencari buku-buku yang memang layak. Dan saya sudah menyediakannya kemarin tolong dibaca. Nanti pun akan saya berikan sesuai dengan FR yang kemarin. Yang kemarin gambarannya seperti ini, walaupun tidak semuanya. Dan jangan khawatir, soal-soal ataupun FR ini sudah saya buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dan Anda karena sudah gabung dengan Kanduru nanti akan mendapatkannya. Tapi mungkin itu akan saya berikan di pertengahan bulan Juni ya, karena saya harus mereview, saya harus mengkaji ulang dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu bisa membantu Anda dalam belajar. Oke. Kita lihat. Nah, yang pertama, saya tidak akan membahas materi. Nanti materinya akan saya siapkan
case per case, kasus per kasus. Misalkan EKG saya akan berikan, NGT akan saya berikan gitu. Tapi sekarang saya akan memberikan secara umum supaya Anda mendapatkan gambaran yang holistik, gambaran yang menyeluruh terkait dengan materi-materi dengan materi-materi yang biasa keluar. Tahun kemarin ini yang muncul EKG. Nah, kalau munculnya EKG berarti artinya kalau di soal kemarin yang banyak muncul di kaki kanan apa. Tetapi penting bagi kita untuk mengetahui dari proses penyiapan pasien sampai dengan pemasangan, sampai dengan membaca. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya. Ada yang boleh di DC shock atau tidak boleh di DC shock. Artinya Anda harus bisa membaca. Membaca yang mana? Yang sederhana. Nanti EKG sesi khusus untuk EKG saya berikan pada Anda membaca EKG yang sederhana. Misalkan dari mulai menentukan heart rate, menentukan aksis, menghitung misalnya kelainan dan lain sebagainya. Itu yang standar-standar dari mulai persiapan sampai dengan selesai. Itu kita akan membahas di sana. Jadi EKG dari mulai tidak hanya ngobrol. Kenapa? Karena soal yang sudah ada tahun ini, EKG di kaki kanan berwarna apa? Itu pernah muncul ya di kuis ya. EKG di kaki kanan warna apa? Nanti artinya ini soal ini nggak akan muncul kembali. Mungkin munculnya 50-30-50% muncul kembali. Karena sudah ditanyakan. Pasti pertanyaannya dirubah. Berarti yang lainnya dong yang ditanyakan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah posisi NGT pada pasien dengan penurunan kesadaran. Artinya apa yang harus kita pelajari nanti adalah posisi yang sadar maupun tidak sadar, bagaimana memasang EKG, NGT dan lain sebagainya. Kemudian ukuran IV kateter untuk transfusi. Nah, transfusi ya, ini bahasa Inggris ya. Transfusi, tapi kita pun harus paham juga dari mulai ukuran bayi dengan warnanya. Ukuran bayi warnanya apa, ukurannya berapa, dewasa ukurannya apa, warnanya apa, untuk transfusi ukurannya apa, warnanya apa. Itu harus paham. Jadi mudah-mudahan ada Anda mencatat enggak? Atau mendengarkan saja? Ya kalau ada silakan dicatat, kalau ada yang mau dicatat silakan. Karena kadang-kadang saya juga lupa gitu kan. Kemudian sudut kemiringan penyuntikan, jenis-jenis penyuntikan. Kemarin yang ditanyakan yang menarik adalah pemberian penyuntikan pada gusi, kemudian penyuntikan ada pemberian obat pada pipi namanya apa? Nanti silakan cari ya. Kemudian menyuntik di antara dua tulang itu namanya apa? Di antara tulang, di tulang itu namanya apa? Itu penyuntikan yang atau materi-materi yang sifatnya dasar gitu ya. Sifatnya dasar banget yang biasa dilakukan oleh perawat. Jadi hemat saya, ini saya tidak hanya membicarakan yang ini dulu ya, belum membicarakan analisis data, bagaimana kita menganalisis soal kasus. Kemarin baru sedikit yang saya berikan, nanti saya berikan lagi. Nah, artinya dari satu slide kita bisa melihat bahwa yang ditanyakan adalah yang biasa dilakukan oleh perawat. Kemudian penggunaan apron apa saja. Tapi tahun kemarin tahun kemarin itu pada pasien skabies kita menggunakan APD-nya apa. Jadi APD dan lain sebagainya itu biasa digunakan atau biasa keluar gitu ya.
sama keluar. Artinya kita harus sudah mempersiapkan yang lainnya. Jadi ini gambaran singkatnya, tetapi kita mencari, oh yang ini yang akan keluar dari jenis-jenis penggunaan APD itu apa saja yang ini. Jul, Aziz, ada yang ditanyakan? Just raise your hand. Mengacungkan tangan. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, yang menarik di sini ternyata di P3K itu juga bertanya tentang yang sifatnya keperawatan dasar. Dasar keperawatan ya. Dasar keperawatan itu seperti anatomi. Di mana tanyakannya kapasitas vesika urinaria, ditanya di sana apa saja yang ditanyakan, berapa kapasitasnya, rangsang mau BAK itu berapa cc. Kemudian Anda pun harus tahu oliguri tadi bukan ya. Ada oliguri, ada anuri, poliuri dan lain disuri dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu harus Anda tanyakan. Termasuk juga Anda harus melihat berapa normalnya keluar urin. Itu juga harus menjadi bahan kajian Anda, termasuk cara menentukan derajat dehidrasi. Misalnya juga dalamnya ada berat jenis urin. Kemudian yang selanjutnya proses respirasi di dalamnya bertanya tentang volume tidal. Ada residua, ada tidak ya, ada volume total dan lain sebagainya. Volume tidak kan 500. Nah, volume tersebut nanti kita cek. Jadi teman-teman nanti kalaupun nanti soalnya akan saya bagikan sebagai latihan untuk Anda, tapi juga nanti akan saya munculkan di kuis-kuis ya. Kemudian tadi rangsangan ingin BAB juga BAK ya. Kemudian inkontinensia, nah ada di bawah walaupun tapi kalau terkait dengan BAB, inkontinensia alfi juga pernah ditanyakan. Terkait dengan BAB ada huknah dan lain sebagainya, ada enema dan lain sebagainya. Kemudian menghitung IWL juga balans cairan, lupa nanti belum tambahkan. Balans cairan juga ada di sana, nanti ada khusus kita buatkan ya. Kemudian fungsi genogram untuk apa ya? Fungsi genogram untuk apa? Biasanya 3 generasi, tetapi yang dikasih tanda itu yang tinggal serumah. Biasanya seperti itu. Tentunya genogram dipergunakan sebagai pertama dengan siapa dia tinggal, yang kedua nanti gunanya siapa yang harus dihubungi kalau ada apa-apa, yang ketiga orang yang terdekat yang bisa mempengaruhi dia itu siapa. Kemudian tentunya penyakit keturunan, penyakit hal-hal yang sifatnya diturunkan, itu pun kita bisa lihat dari genogram tentunya. Kemudian jenis inkontinensia uri ada berapa jenis? Silakan dicari, ada urgensi, ada lain-lain ya, stres dan lain sebagainya. Kemudian juga muncul gelombang EKG. Tadi saya sudah menceritakan terkait dengan gelombang EKG. Nanti ada sesi khusus EKG, membaca EKG dasar. Insya Allah saya berikan yang cepat-cepat saja. Karena ujian itu kan tidak harus hitungan misalnya. Contoh misalnya hitungan 20 kali 21 misalnya. Itu kan kita sudah jelas 400 gitu ya. 400 berarti yang lebih dari 400 saja. Jadi dimirip-mirip, di dekat-dekatan saja. Jadi supaya cepat. Bagaimana membaca EKG cepat. Nah, itu saja untuk yang slide kedua. Kemudian, nah SOP, Standard Operational Procedure, apa saja. Nah, silakan sekarang saya nanya kepada Anda, mana yang sudah Anda kuasai, mana yang belum. Nah, oksigen. Apa yang harus Anda ketahui sama dari mulai pengkajian, persiapan alat sampai dengan evaluasi. Semua SOP
harus paham. Jangan dihafal, paham saja. Paham. Maksudnya gimana? Kalau paham itu artinya sudah menginternalisasi. Jadi sudah Anda tidak menggunakan memorizing atau mengingat, tetapi Anda menggunakan logika nanti. Menggunakan logika. Nah, oksigen, bagaimana persiapannya? Tentunya kapan diberikannya. Kemudian oksigen juga alat-alatnya pernah ditanyakan juga, alat-alatnya dari mulai humidifier dan lain sebagainya. Misalnya cairan apa yang diberikan untuk oksigen, kemudian saturasi oksigen, di mana tempat mengukur saturasi oksigen dan lain sebagainya. Karena kemarin itu kita sudah pandemi COVID, mungkin soal COVID ada kayaknya ya. Nah, itu menjadi bagian misalkan heavy hypoxia. Nah, kayak itu ya. Heavy hypoxia. Jadi semua yang tertulis di sini Anda harus kuasai ya. Kemudian yang kedua adalah kateter. Kateter. Ya, yang pertama tentunya Anda harus paham indikasi dari setiap tindakan, kontraindikasi, tujuan, termasuk juga di dalamnya adalah SOP-nya. Kateter yang biasa ditanyakan adalah langkah-langkah, kemudian kapan mengganti kateter. Kalau langkah-langkah kan kayak kemarin, kalau misalnya urin sudah keluar, ya, urin sudah keluar, bagaimana? Kita pakai logika saja. Kalau kita lihat balon, itu kateter itu kan ujung yang bolong itu di depan. Sementara balon itu di belakang. Jadi kalau urin keluar tuh belum tentu balonnya itu sudah masuk ke vesika urinaria. Itu contoh menggunakan logika. Contoh menggunakan logika. Nah, kemudian napas dalam. Napas dalam tentunya latihannya bagaimana, pasien yang biasa diajak napas dalam bagaimana. Jangan sampai nanti napas dalam dan batuk efektif misalnya pada pasien-pasien dengan TB itu kan bahaya. Anda pun harus tahu mana kontraindikasi dan indikasinya. Jadi harus menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Kemudian NGT, kontraindikasi, indikasi, langkah-langkahnya tentunya juga harus menjadi paham. Kemarin ada, tadi ya, pasien sadar tidak sadar itu gimana pemasangannya. Kalau pasien batuk, kalau pasien pucet, kalau batuk mungkin bisa dihentikan, tarik, hentikan. Tapi kalau pucat, pasiennya sesek ya sudah, jangan dimasukin. Nah, kemudian kateter tadi sudah dijelasin jadi dua ya. Injeksi, sudut, pengoplosan obat. Ingat, pengoplosan obat tidak hanya diinjeksi, tetapi juga di pemberian obat yang lainnya. Juga terkait juga dengan rumus-rumus pemberian obat, misalkan untuk anak, ya, rumus untuk anak. Kemudian selalu ditanyakan juga yang 6B itu ya, 6B ya atau 7B itu Kemenkes itu ya. Ya, itu juga harus menjadi Anda kuasai. Kemudian postura drainase juga ada. Water sheet drainase, cuci tangan dan enema. Ini semua itu sudah ada di KDM ya, di buku yang sudah saya berikan. Ininya SOP-nya. Jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya bukunya yang mana. Itu sudah diberikan. Sudah diberikan ya. Jadi jangan nanti dibaca, tolong dibaca. Kemarin saya mengatakan kepada Anda harus membaca. Yang mau daftar ke rumah sakit, Anda harus memperkuat di KDM, KMB, ya. KDM, KMB, kemudian anak, kemudian kalau maternitas itu soalnya jarang nanti keluar.
Kemudian pancake itu harus menjadi santapan, termasuk di dalamnya itu ada gadar. Itu gadar banyak sekali tiap tahun keluar tuh. Yang konsep-konsep itu keluar banyak gadar itu. Ya. Irma, raise your hand. Kenapa? Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ngacungin tangan. Kirain bertanya. Kemudian yang lainnya cuci tangan. Cuci tangan juga kenapa? Suaranya kecil. Padahal besar dari sini. Bentar. Teman-teman dengar saya atau memang betul suaranya kecil ya? Bentar, mic-nya padahal sudah naik. Oke deh. Saya harus dekat ya. Oke, saya harus dekat berarti ke mic. Oke. Sekarang dengar ya gede ya? Sekarang mana jelas? Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, tahun kemarin kesehatan umum itu tidak ada. Apa yang dimaksud kesehatan umum? Kesehatan umum itu contohnya SDGs, MDGs, dan lain sebagainya. Kalau SKB tahun lalu, karena P3K baru keluar kemarin, SKB tahun lalu termasuk di dalamnya berapa cicilan untuk BPJS itu ada keluar. Itu masuk umum. Termasuk juga akreditasi rumah sakit pernah keluar. Tapi ternyata tahun kemarin katanya tidak ada. Diberikan enggak? Enggak usah diberikan. Saya enggak akan memberikan, tetapi nanti di materi saya cek ke materi umum lah ya. Nanti yang belum dapat linknya saya berikan linknya. Di sana sudah saya berikan Kapita Selekta. Di sana silakan dibaca. Silakan dibaca ada. Kemudian perawat dengan campak menggunakan isolasi apa? Itu contoh yang kemarin yang keluar. Kemudian menghitung kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan Anda dihitung. Kemarin sudah rumusnya kemarin. Oh ya, yang belum berarti belum. Contoh kebutuhan cairan misalnya begini. Saya tulis ya, supaya Anda tidak ngantuk malam minggu orang lain kemana. Malam minggu? Benar ya malam minggu ya? Oke. BB-nya berapa ya? BB-nya 53 deh, kg. Berapa kebutuhan cairannya? Itu BB-nya 53, berapa kebutuhan cairannya? Mungkin silakan yang sudah bisa menghitung. Kita tahu dalam menghitung cairan begini, ada 10 kg pertama kali 100 ya, kali 100, kemudian 10 kg kedua kali 50, kemudian 10 kg ketiga dan seterusnya kali 20. Jadi karena ini 53 kilo, maka 53 itu 10 tambah 10 tambah 3. Ya, berarti kan 10 tambah 10 tambah 33. Karena 10 yang terakhir kan kali 20, sama saja, kalikan aja. Oke, lanjutkan. Berarti 10 kali 100 sama dengan 1000 ya. Kemudian 10 kali 50 sama dengan 500. Kemudian tadi sisanya adalah 33 kali 20 berarti 660. Berarti kita total jumlahnya berarti 1000, berarti ada 2160 ml atau cc per 24 jam.
Oke. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Supaya lebih jelas, saya kasih soal nih. Nah, biar 1 menit harus sudah selesai. Nah, barusan. Oke, bentar. Oke. BB-nya adalah berapa ya? Yang gampang deh. 32. Nah, Kg berapa cairannya? Silahkan dikerjakan. 1 menit ya. Ada Yung. Ada yang sudah? Yang sudah silakan tulis. Oke, itu A. Nggak ada namanya dia. Nggak pakai nama. A to everyone. 174. Begitulah. Nah, kemudian, nah, oke lah. Mana ya? Oke, kita bulat. Tadi kan sudah, sorry. Mana tadi? Nah, kita kan sudah 1740. Oke, 1740. Coba kalau kita bulatkan lah. 1740 kan susah nih kita hitungnya. Kita bulatkan menjadi satu, tarik ke bawah aja, 170. Dengan dewasa, orang yang dewasa dengan faktor tetes 20 tetes per menit, berapa tetes per menit untuk 24 jam? Tetes per menit untuk 24 jam. Oke, ayo dihitung. 100. Oke. Rumusnya, bagaimana rumusnya? Rumusnya gini, yang cepet ya. Jumlah cairan. Duh, siapa yang nyoret-nyoret? Yang nyoret-nyoret dihapus. Dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. Lama pemberian. LP. Lama pemberian. Jadi, kalau 170 dibagi 500 kali 7 kali 1. Ini berapa? 1.700 dikali 7 berapa S? 1.700 dibagi 500 berapa? 3,4 ya. 3,4 ya. Kali 7. Berarti 3,4 kali 7 berarti 3 kali 4 berarti 21. Kemudian 21 berarti tinggal 21,4 kali 7 28. Berarti 38 ya. 21,38. Begitu. Ayo, kalau takut saya salah, hitung lagi. Itu. Ada yang tanyakan sampai di sini untuk tetesan impuls? Itu hitungnya tetes per menit itu. Satuannya. Ada yang tanyakan? Kalau tanyakan silakan chat, saya cek ke chat. 23,8 ya? Oh, saya hitungnya. Salah hitung. Oke deh. 21 kayak 4 kali 7. Ya udah saya hitung berarti. Oke deh. 23,8 ya? Oh iya benar. Benar 23,8. Oh saya lupa. Salah.
serta pikir 0,2 ya di belakang. Oke, benar 23,8. Oke. Benar, saya salah. Itu yang cara cepatnya, paham cara cepat? Atau saya perlu kasih contoh lagi? Oke, paham. Kalau paham ya sudah. Oke. Dilanjutkan. Kita dihapus dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian posisi pemberian obat pada perpagina. Berarti kira-kira posisinya apa? Dorsal atau Tenenberg? Anda harus tahu ya. Posisi juga sudah ada tuh di buku. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan di laboratorium tidak hanya jenis pemeriksaan seperti contoh pasien dengan keluhan lemas, sering BAK, ya udah pasti gula darah deh. Tapi yang kita inginkan Anda harus paham golden, pemeriksaan yang goldennya, pemeriksaan yang utamanya itu Anda harus paham. Misalnya pada pasien dengan BPH, maka goldennya adalah PSA misalnya. Kemudian pasien jantung, infark, ininya apa? Itu juga harus menjadi bahan yang harus Anda pahami. Ya. Kemudian posisi belangka, kalau lagi maju, bagaimana? Kalau lagi di mobil, ambulan, kepalanya di mana? Kalau lagi dibawa, didorong di selasa rumah sakit, kepalanya di mana? Itu pun harus Anda paham. Termasuk memindahkan pasien, itu juga bagian dari posisi belangkar. Pembersihan alat itu ada yang terbuat dari kayu, juga terbuat dari baja atau stainless steel, kemudian ada juga terbuat dari plastik. Juga ada yang karet ya. Memproses pembersihannya seperti apa? Pakai klorin cairannya berapa, pakai yang lainnya cairannya berapa. Itu juga harus menjadi bagian. Anda belum tahu? Tenang, sudah saya siapkan ya. Kemudian tadi sudah menghitung cairan infus juga sudah, tapi yang biasa yang diberikan menentukan kebutuhan cairan di luka bakar. Biasanya banyak tuh keluar di luka bakar, menentukan berapa tetes cairannya untuk resusitasi. Kemudian yang maintenance juga harus dicari. IWS. Nah, IWS kalau kemarin, kalau misalnya poinnya 7, diapain? Ya, poinnya 7 diapain? Poinnya 4 diapain? Itu sudah ada di catatankan dulu. Nah, kalau belum, kapasitasnya sudah dikasih deh. Kalau yang sudah lama sudah saya kasih. Nah, itu bagaimana? Cara menulisannya bagaimana? Apa yang diperiksa juga sudah saya berikan. Penulisan diagnosa tentunya harus PES, problem, etiologi, symptom. Itu juga, atau PE, dan lain sebagainya. Anda pakai Nanda atau pakai yang mana, silakan ya. Rumus berat badan ideal bayi. Berat badan ideal bayi, rumusnya. Rumus bayi. Bayinya 5 tahun, berapa berat badan idealnya? So, siapa yang mau nulis? Bayi berumur tadi 5 tahun. 2N tambah 8 rumusnya. 2N artinya kalau 2 kali N berarti 2 kali 5. Berarti 25 10 tambah 8 itu 18. Ya, seperti itu. Cara menghitung sederhananya. Kemudian pemeriksaan fisik. Kalau kemarin ada pemeriksaannya apa ya? Oh, suara jantung pertama di mana? Itu yang tahun kemarin. Kalau sekarang saya bilang pemeriksaan fisik Anda harus paham. Ya, harus paham dari mulai head to toe tentunya, mana inspeksi, kemudian auskultasi, palpasi, perkusi. Tentunya Anda harus paham.
Di mana yang boleh duluan palpasi, di mana yang tidak boleh duluan palpasi. Karena ada yang berubah kalau dipalpasi. Misalnya di perut. Auskultasi dulu dong sebelum dipalpasi. Itu pun menjadi kriteria-kriteria yang harus Anda pakai secara logika saja. Kemudian pemeriksaan fisik tadi sudah, DC shock tentunya indikasi. Kalau kemarin supraventricular tachycardia diapain? Ya, itu pertanyaannya seperti itu kemarin. SVT diapain? Kemudian yang lainnya bagaimana? Kemudian ada indikasi dan kontraindikasi. TAK, walaupun TAK jiwa, tetapi soalnya sedikit, tetapi pengetahuan Anda terkait dengan TAK, prinsip-prinsip terkait dengan yang 5 gangguan jiwa itu minimal Anda kuasai apa saja, seperti waham, halusinasi, isolasi, sosial, kemudian menarik diri juga ditambah dengan kekerasan, ya termasuk bunuh diri di dalamnya. Itu prinsip-prinsip yang 5 itu yang biasa atau banyak sekali kasusnya itu pun harus Anda kuasai. Kemudian kasus komunitas. Ini di kasus komunitas biasanya panjang soalnya kasus komunitas. Bagaimana cara menganalisanya? Cara menganalisa kasus komunitas itu kita harus melakukan analisa. Prosentasenya disatuin yang paling banyak, ya tentunya tentukan masalah dulu dong. Tentukan masalah dulu komunitas bagaimana? Yang pertama, kalau di sana ada wabah, KLB, apalagi pandemi endemik, utamakan itu. Bagaimana contohnya? Kalau misalnya ada pasien, satu aja pasien hepatitis yang misterius itu, kemudian datang lagi virus Hendra itu, sekarang datang Hendra, ternyata saya pikir Hendra itu nama orang, ternyata itu nama tempat di daerah Brisbane, Australia. Ternyata virusnya ke kuda, ya, ke kuda. Dari kuda penurunan Kalau kelelawar ke kuda, ke manusia. Nah, utamakan kalau sudah menjadi bagian dari pandemi atau wabah, itu harus diprioritaskan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah program, contoh vaksinasi, contoh germas, kemudian contoh PTM, itu juga harus menjadi bagian yang utama. Yang ketiga, caranya apa? Cara menentukan datanya paling banyak dianalisis berdasarkan persentase. Itu saja. Itu cara melakukan analisis di komunitas. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak, tentunya Anda harus paham milestone. Anak 9 bulan, selain vaksin di dalamnya, vaksin, imunisasi, dan lain sebagainya itu harus sudah menjadi makanan Anda. Tapi juga milestone anak misalnya, 9 bulan harus bisa apa? Bicara pertama harus usia berapa, itu merupakan bagian yang harus Anda kuasai. Materinya ada materinya, tenang, nanti perawatan anak dikasih. Semuanya dikasih, termasuk juga Penkes dikasih. Kemudian yang selanjutnya rekreasi. Ini saya juga masih belum dapat materi rekreasi untuk geriatri dan rekreasi anak itu saya belum dapat materinya ya. Nanti saya cari lagi. Pasien menggigil post-op karena apa? Post-op kenapa ya kira-kira? Ya. Kemudian peristatik usus gak aktif, post-op kenapa, apa, dan lain sebagainya. Karena tergantung Anda lihatnya dari anestesi, jenis anestesi. Kompres pong, ya, nama konduksi atau evaporasi. Konduksi evaporasi pernah diberikan. Spongnya kan ditempel ya. Ya, silakan. Nah, kalau nempel itu conduction. Dihentikan RZP berapa siklus? Kapan? Apa saja? Itu juga ada kemarin. Memberikan obat melalui gigi dan gusi juga ada. Kemudian mendokumentasi keperawatan IWS itu ya.
juga early warning system. Kepanjangannya apa? Prioritas tindakan, prioritas diagnosis keperawatan, juga cara menentukannya. Ada juga proses berduka menurut Kubler-Ross yang 7 tahap sudah diberikan di mind map, yang 5 udah biasa, ya. Kemudian dari masing-masing fase, misalnya kalau pasien masuk ke bargaining, itu kita ngapain? Pasien depresi kita ngapain? Kemudian hitung berat badan anak usia 3 tahun tadi sudah ya, 3N 5 tambah 8 berarti 13 ya. Data BOR ditanya yang harus dikaji karena banyak keluarga pasien yang komplain. Data BOR, LOI, TOS, TOI itu yang kemungkinan menghitung tidak ada, cuman Anda harus paham bagaimana menentukan ini fungsinya BOR untuk apa, LOS untuk apa, TOI untuk apa. Bed occupation rate berarti rata-rata penggunaan tempat tidur, gitu kan. Nah, itu saja Anda harus paham tujuannya untuk apa. Kayaknya kalau ngitung itu lama banget itu, menghabiskan waktu. Kalau hitung-hitungan tinggalin aja dulu. Terakhir kalau sudah selesai semua baru. Dan ingat, walaupun saya sebutkan terakhir, semua harus isi karena pada saat Anda nembak, Anda pun punya peluang 20% untuk benar. Jadi tembakan itu 20%. Coba kalau dibiarkan kosong, itu 0%. Kemudian mencegah infeksi pasien dengan keluhan gatal. Mencegah infeksinya apa? Ya, bisa pakai salad dan lain sebagainya, tergantung dari jenis pertanyaan. Tetapi yang paling penting tentunya PPI. Ya, harus dicari. Kemudian patient safety pun harus Anda kuasai, harus Anda baca. Tindakan keperawatan pada keluarga agar pasien patuh tujuannya apa? Tindakan kepada keluarga apa? Tentunya kalau ke keluarga kita hanya bisa memberikan pengetahuan, menganjurkan, mendampingi, dan lain sebagainya. Tindakan perawat baru pertama kali dirawat, tindakannya atraumatik. Ingat, tindakan anak atraumatik tentunya harus logikanya secara teori, anak dikenalkan dengan lingkungan baru dan lain sebagainya, dikenalkan dengan staf dan lain sebagainya. Yang pasti itu harus tindakannya yang atraumatik, tidak boleh menyebabkan trauma. Oke, itu yang benar kan? Itu yang bisa saya jelaskan untuk FR saat ini, dan saya sudah membuat soal-soal yang ada di sini sudah saya buat, tapi masih terus akan saya buat. Nanti itu akan bisa jadi keluar saya di kuis atau nanti di soal-soal harian atau bahkan di try out. Nanti insya Allah saya keluarkan dan mudah-mudahan buletinnya bisa Anda dapatkan. Untuk yang teman-teman yang di sini saya kasih free. Tapi jangan dijual ya. saya ngasih free itu karena saya sayang dengan Anda, saya ingin Anda sukses, saya ingin Anda menjadi ASN. Dan itu menjadi kebanggaan bagi saya. Tapi jangan dijual, karena kemarin ada yang jual. Ya. Jadi ada orang yang beli dari saya, di packaging, diperbaiki, dijual di Shopee. Yang lucu tulisannya itu, yang tulisan saya yang salah itu pun masih ada. Tulisan saya yang salah. Dan di aku adalah sebagai tulisan dia. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Alhamdulillah saya bisa memberikan rezeki jalan melalui saya kepada orang lain. Ada tuh di Shopee yang jualan. Saya nggak usah tunjuk nama ya. Kalau materi, mau dibagi juga ini materinya. Oke, nanti materinya saya setelah ini ya, saya bagikan. Silakan. Berarti nanti kalau Anda jangan khawatir, walaupun misalnya tiba-tiba hari ini, misalkan besok atau Senin pagi ada Zoom, nggak apa-apa, biarin aja. Jangan ikut silahkan. Yang nggak bisa lihat aja nanti materi apa yang saya berikan di di YouTube saja, lihat aja ya. Jadi Anda nggak usah pusing karena saya pun menyediakan kanal untuk menyimpan materi. Dan itu di private, hanya orang-orang yang punya link aja yang bisa lihat. Ya. Coba kalau Anda masuk ke Bimba Kanduru, nah Anda
langsung ke bimbel itu nggak ada itu materi-materi itu karena di private. Jadi khusus yang teman-teman yang menjadi gabung di Kanduru. Karena bahaya kan, Anda yang bayar, orang lain yang nonton, kan bahaya. Bahaya, menurut saya bahaya. Nanti Anda mendapat saingan yang banyak. Itu saja teman-teman, di malam minggu ini kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada gambaran secara umum untuk teman-teman. Dan nanti mungkin akan saya buatkan jadwal khusus Zoom-nya ya. Zoom hari ini atau jam ini kapan, materi ini kapan, dan lain sebagainya. Akan saya coba susun. Jadi teman-teman memiliki gambar, oh tanggal sekian saya Zoom dengan materinya ini, tanggal sekian saya Zoom dengan materinya ini. Gitu ya. Nanti akan coba saya susun. Bagi teman-teman yang memerlukan materi ini, nanti akan saya share setelah kita selesai Zoom kali ini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Tidak ada, oh malam minggu. Nah, kalau perawat itu nggak ada istilah kuli ya. Nggak ada istilah malam minggu. Lebaran pun masih masuk lah. Itu namanya perawat itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat liburan bagi yang liburan. Selamat berkumpul dengan keluarga bagi yang kumpul. Bagi yang masih kuli, selamat kuli. Awas pasiennya kabur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.